Halo teman-teman. Nah, sesuai dengan apa yang sudah tertera di depan tadi, bahwa di sini bahwasannya kita akan membahas tentang konflik atau perang yang terjadi antara Pakistan dan India. Nah, seperti yang sudah kita ketahui nih teman-teman, bahwasannya India dan Pakistan sampai saat ini pun masih bermusuhan. Nah, jadi apa sih penyebab dari konflik atau bermusuhannya orang India dan Pakistan ini? Nah, untuk mengetahui hal itu, kita akan mundur kembali pada saat Inggris masih berada di India. Nah, jadi di akhir dari kekuasaan Inggris di India, saat Inggris ini mulai melemah, sementara gerakan nasionalis India itu mulai berkembang. Nah, jadi Inggris ini mulai khawatir akan itu. Mereka takut hal itu akan mengancam kekuasaan dari Inggris. Nah, jadi mereka memberikan kemerdekaan kepada India, namun sekelompok dari orang Muslim yang ada di India tidak mau merdeka bersama India. Mereka ingin membentuk negara mereka sendiri, yang dimana hal itu disebabkan karena kekhawatiran mereka, karena mereka melihat para petinggi-petinggi atau para pemimpin-pemimpin dari gerakan-gerakan nasionalis kemerdekaan Indonesia itu banyak didominasi oleh orang-orang Hindu. Nah, jadi mereka takut apabila mereka merdeka bersama India, hak-hak mereka atau mereka ini kurang diperhatikan oleh petinggi-petinggi India yang kebanyakan orang Hindu. Maka dari itu mereka ingin mendirikan negara mereka sendiri, yang dimana negara Islam. Nah, mulai dari situ disepakatilah bahwa dibagi dua, India dan Pakistan, yang dimana India ini yang beragama Hindu dan Pakistan ini yang beragama Muslim. Orang-orang Hindu yang di Pakistan akan melakukan migrasi ke India, dan orang-orang Muslim yang ada di India akan bermigrasi ke Pakistan. Nah, setelah kemerdekaan dari kedua negara ini, disinilah dimulainya konflik antara Pakistan dan India. Jadi, ketika Inggris memberikan kemerdekaan kepada India, untuk wilayah-wilayah India yang masih berbentuk kerajaan, pemerintah Inggris memberikan kebebasan bagi mereka untuk ikut India, Pakistan, atau mendirikan negaranya sendiri. Nah, wilayah kerajaan itu salah satunya adalah Kashmir. Nah, Kashmir ini memilih untuk mendirikan negara yang berdaulat sendiri. Nah, tetapi Pakistan melanggar kesepakatan tersebut. Ia melakukan tekanan-tekanan kepada Kashmir, mau itu tekanan militer ataupun tekanan secara ekonomi. Nah, jadi sebenarnya Kashmir ini adalah wilayah yang berharga, yang dimana terdapat sumber daya, kemudian secara geografisnya juga strategis, dan dimana terdapat sungai Indus yang mengalir dari Kashmir kemudian mengalir ke Pakistan dan India, yang dimana di Pakistan sendiri ini memiliki peran, sungai Indus ini memiliki peran kepada pertanian di Pakistan, dan untuk India sendiri sungai Indus ini berperan sebagai sistem irigasi yang mengalir di India. Seperti itu. Jadi sebenarnya wilayah Kashmir ini adalah wilayah yang berharga bagi Pakistan maupun India. Nah, lanjut. Nah, dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Pakistan terhadap Kashmir, mau tidak mau membuat Maharaja Kashmir pada saat itu, yaitu Hari Singh, meminta pertolongan. Pada akhirnya dia bergabung dan menjadi bagian dari India. Nah, setelah ia bergabung pada India, jadi India ini wajib untuk melindungi Kashmir dari serangan negara mau termasuk Pakistan. Nah, jadi pada saat itu India ini menyerukan kepada Pakistan untuk menarik pasukannya dari wilayah Kashmir dan bekerjasama untuk tetap menjaga keamanan Kashmir. Namun seruan tersebut ditolak oleh Pakistan.
Nah, jadi hal ini yang membuat India itu mengirimkan pasukan untuk menghadapi serangan dari Pakistan dan Kashmir. Karena pertempuran antara India dan Pakistan terus berlangsung, membuat PBB merasa untuk perlu turun tangan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Nah, jadi pada tanggal 13 Agustus tahun 1948, PBB mengeluarkan suatu resolusi tentang penghentian perang dan penyelesaian konflik secara damai. Resolusi tersebut menyuruhkan kepada pihak-pihak yang berperang agar segera melakukan gencatan senjata dan menyerukan kepada Pakistan untuk menarik mundur pasukannya di wilayah Kashmir. PBB juga menyerukan kepada India agar mereka menarik mundur pasukannya di wilayah Jammu Kashmir. Nah, India diminta oleh PBB untuk menjamin perdamaian, pelaksanaan hukum, dan aturan yang benar, serta menjamin hak asasi manusia di Kashmir. Nah, India bersedia menerima resolusi tersebut dan menghentikan serangan kepada Pakistan. Tetapi Pakistan menolak resolusi dan terus melancarkan serangannya terhadap India, sehingga resolusi ini belum terlaksana. Baru kemudian, setelah merasa terdesak, Pakistan akhirnya mau menerima resolusi tersebut pada tanggal 1 Januari tahun 1949. Nah, jadi akhir dari perang antara India dan Pakistan pada tahun 1947 pada mereka awal merdeka sampai 1948 berakhir dengan campur tangan PBB. Nah, penyelesaian perang dengan campur tangan PBB menghasilkan pembagian wilayah Kashmir, yaitu sepertiga wilayah dikuasai oleh Pakistan yang disebut sebagai Azad Kashmir. Nah, yang meliputi daerah Bulan Sabit yang terletak antara Jammu Kashmir, Gilgit, Skaldu, dan Pakistan. Sementara itu, 2/3 wilayah Kashmir lainnya dikuasai oleh India yang selanjutnya disebut sebagai negara bagian Jammu Kashmir. Nah, jadi itulah jalannya perang yang terjadi antara India dan Pakistan dalam rentang waktu tahun 1947 sampai tahun 1948. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang perang yang terjadi antara India dan Pakistan pada tahun 1947 sampai tahun 1948. Dadah!